Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anabil Haji Prakasa, NIM 20000018163 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan program saya yang bernama Menu Cafe yang saya buat dengan bahasa Assembly. Sebelum lanjut ke program saya akan memberikan sedikit pengertian tentang bahasa Assembly. Bahasa Assembly atau Assembly Language adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam pemrograman komputer, mikroprosesor, pengendali mikro, dan perangkat lainnya yang digunakan dalam pemrograman komputer. Selanjutnya saya akan membuka program saya yang saya buat di EMU 8086. Ini adalah program saya dan source code saya. Saya akan menjelaskan baris per baris. Pada baris pertama ada include EMU 8086 EINC untuk yang bertujuan untuk mendeklarasikan atau mengikut sertakan pustaka EMU 8086.inc. Dengan ini kita dapat menggunakan berbagai macam prosedur dan makro yang terdapat di dalamnya seperti print 6, scan 6, dan lain-lain. Pada baris ke-3 sampai ke-9 saya membuat CLS makro yang bertujuan untuk menghapus atau membersihkan layar. Makro ini tidak memuat parameter sehingga untuk menggunakannya tinggal memanggil nama makro tersebut yaitu CLS. Pada baris ke-11 sampai ke-20 saya membuat output makro yang bertujuan untuk mencetak karakter yang diinisialisasikan dalam sebuah variabel. Makro ini memuat sebuah parameter bernama string sehingga kita ingin mencetak karakter yang terdapat dalam sebuah variabel. Kita tinggal memasukkan variabel yang ingin kita cetak ke dalam parameter tersebut. Pada baris ke-17 sampai ke-20 saya membuat input makro yang bertujuan untuk menerima input karakter dari user. Program akan menunggu hingga user menginputkan karakter atau nilai. Pembuatan makro bertujuan untuk mempermudah dalam pengkodean sehingga kita tidak perlu menuliskan source code yang sama secara berulang-ulang. Kita hanya mendeklarasikan source code yang sama tersebut pada saat pembuatan makro. Setelah itu, untuk menggunakan source code yang ada dalam makro tersebut, kita dapat menuliskan nama makro tersebut diikuti parameter yang akan dieksekusi. Beberapa pendeklarasian makro bisa tidak menyertakan parameter. Deklarasi makro selalu diakhiri oleh instruksi endm atau end. Pada baris ke-23, model small bertujuan untuk memberitahu compiler bahwa data dan kode yang digunakan oleh program kurang dari ukuran satu segmen atau 64 KB. Pada baris ke-24, code merupakan tanda direktif untuk memberitahu compiler mengenai kode segmennya. Kode segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang akan dijalankan. Pada baris ke-25, ada ORG 100H yang bertujuan untuk memberitahu compiler bahwa alamat offset yang digunakan agar program pada saat dijalankan dimulai dari offset ke 100H atau 256 byte. Pada baris ke-27 ada label data, merupakan sebuah label yang di dalamnya terdapat perintah GMP dan deklarasi variabel serta inisialisasi dari variabel-variabel tersebut. Terus pada baris 28 ada JMP mulai memberitahu compiler untuk melompat ke label JMP. Hal ini agar compiler tidak crash saat dijalankan karena compiler tidak mengerti atau tidak dapat langsung mengeksekusi deklarasi variabel. EMU8086 mendukung pendeklarasian variabel yang dengan dua tipe variabel, yaitu DB atau defined byte dan DB atau defined word. 13,30 berarti untuk ganti baris dan mulai pada baris tersebut. Label mulai merupakan sebuah label yang di dalamnya berisi source code atau instruksi untuk menampilkan tampilan layar muka atau user interface.
Pada baris ke-57 terdapat CLS, yang merupakan makro yang digunakan untuk membersihkan layar. Makro CLS tidak memiliki parameter, sehingga untuk menggunakannya hanya menulis nama makro tersebut. Pada baris ke-58, ada output menu untuk memanggil atau menggunakan makro output, makro yang saya buat untuk mencetak karakter dengan sebuah parameter dengan parameter variabel menu, sehingga program akan mencetak karakter yang diinisialisasikan dalam variabel menu. Selanjutnya pada baris ke-59 dan 60 ada PUTC13 dan PUTC10 yang merupakan perintah untuk ganti baris dan memulai dari baris tersebut. Lalu pada baris ke-62 ada mulai 2 merupakan sebuah label di dalamnya memuat sebuah makro output dengan parameter pert1 atau pert. Setelah itu, program akan masuk ke dalam label pilih dan mengeksekusi makro input yang berisi source code untuk menunggu user menginputkan sebuah karakter. Lalu pada baris ke-69, 71, 73, 75, 77, dan 79 terdapat CMP, merupakan sebuah instruksi untuk membandingkan operan 1 dengan operan 2 yang dibandingkan harus mempunyai tipe data yang sama, seperti byte dengan byte. Di sini, CMP saya beri nilai berupa nomor sesuai menu yang saya masukkan ke dalam register AL. Kemudian, compiler akan membandingkan dengan inputan dari user untuk menentukan menu yang dipilih. Lalu pada baris ke-70, 72, 74, 76, 78, terdapat JE, merupakan instruksi untuk melakukan lompatan apabila zero flag sama dengan 1. Pada kode program di atas, apabila inputan user sesuai sama dengan salah satu instruksi CMP, maka instruksi JE akan dijalankan menuju label yang dituju. Kemudian saya menambahkan label lagi, yaitu label selesai, yang berisikan end data atau end program untuk mengakhiri sebuah program dari label sa, do, ti, ti, en, untuk menghindari penumpukan saat kita menjalankan program. Sekarang saya coba running programnya. Nah, di sini sudah di-outputkan yaitu menu kafenya. Setelah itu yang kita harus lakukan adalah memilih paket mana yang akan kita beli. Saya contohkan, saya ingin membeli paket prek-prek 2 yang berisikan nasi ayam geprek keju dan es teh. Jadi saya harus menekan tombol 6 atau angka 6. Nah, lalu program mengeluarkan karakter yang berisi tentang paket yang kita beli beserta harganya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada running program EMU. Selanjutnya saya akan menjelaskan melalui diagram alir atau flowchart yang saya buat di Raptor. Pertama, saat kita membuka program, program akan mengoutputkan sebuah tampilan menu cafe. Lalu kita user itu disuruh untuk memasukkan atau memilih dari menu-menu tersebut yang telah disediakan oleh menu cafe. Di sini saya memakai selection atau percabangan untuk membuat menu-menu itu. Setelah kita memilih antara menu 1, 2, 3, sampai 6, kita langsung berjalan ke program akan menampilkan apa yang kita beli beserta harganya.
Lalu program pun selesai. Ini jalannya. Sini kita contohkan untuk memilih menu keenam. Dan program pun selesai. Saya juga membuat desain antarmuka atau user interface. Saya membuatnya sangat sederhana karena saya tidak mempunyai aplikasi Photoshop dan juga saya tidak mempunyai aplikasi CorelDRAW, Photoshop dan lain sebagainya lah. Jadi saya menggunakan Word untuk membuat desain antarmuka ini untuk mempermudah user saat melihat program. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.